Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosa menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruni Pertama Politeknik Imigrasi Angkatan ke-23. Nama Sabrina Lintanginanti, NRT 2020.2189.2.02, Program Studi Administrasi Keimigrasian, kelas C nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi Internet of Things pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama adalah apa itu Internet of Things, yang kedua apa saja kelebihan IoT, yang ketiga cara kerja IoT, lalu unsur-unsur pembentuk IoT, dan yang terakhir adalah implementasi IoT dalam bidang keimigrasian. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu IoT atau Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana sebuah objek tertentu memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan dan tanpa adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. IoT mulai berkembang pesat sejak ketersediaan teknologi nirkabel Micro Electromechanical System atau MEMS, dan tentu saja internet. Internet of Things juga sering kali diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Tetapi IoT juga bisa mencakup teknologi-teknologi sensor lainnya seperti teknologi nirkabel dan juga kode QR. Lalu pembahasan yang kedua yaitu apa saja kelebihan IoT. Sebenarnya IoT sudah sangat umum pada era modern ini sehingga kita sering kali lupa bahwa di sekeliling kita ada banyak barang-barang konvensional yang terhubung ke internet. Salah satunya adalah fungsi ganda dari smartphone sebagai remote TV atau remote AC. Seiring berkembangnya teknologi, IoT akan mencakup lebih banyak sisi dari kehidupan kita. Tentunya benda sehari-hari yang terhubung ke internet akan memudahkan kehidupan kita. IoT adalah hal yang menjadi fondasi smart home atau smart living. Tanpa IoT, benda-benda seperti smart pet feeder, smart LED strip, IP kamera, dan sejenisnya tak akan dapat digunakan. Lalu selanjutnya cara kerja Internet of Things. IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Manusia dalam IoT tugasnya hanya menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Adapun tantangan terbesar yang bisa menjadi hambatan dalam mengkonfigurasi IoT adalah bagaimana menyusun jaringan komunikasinya sendiri. Hal ini dikarenakan jaringannya sangatlah kompleks. Selain itu, IoT juga perlu sistem keamanan yang cukup ketat. Di samping masalah tersebut, biaya pengembangan IoT yang mahal juga sering menjadi penyebab kegagalannya. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur pembentuk IoT? Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada AI. Jadi pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, algoritma, kecerdasan buatan, dan jaringan yang tersedia. Selanjutnya adalah konektivitas. Dalam IoT ada kemungkinan untuk membuat jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi jaringan ini tak lagi terikat hanya dengan penyedia utamanya saja. Jaringannya tidak harus berskala besar dan mahal. Bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. IoT bisa menciptakan jaringan kecil tersebut di antara perangkat sistem. Lalu selanjutnya adalah sensor. Sensor merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat, hingga menjadi satu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari kita. Selanjutnya, keterlibatan aktif atau active engagement. Engagement yang sering diterapkan teknologi umumnya yang termasuk pasif. IoT ini mengenakan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk maupun keterlibatan layanan.
Yang selanjutnya adalah perangkat berukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang menjadi semakin kecil, semakin murah, dan lebih kuat dari masa ke masa. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus ini agar menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Selanjutnya adalah implementasi IoT pada bidang keimigrasian. Sebenarnya pada era modern ini sudah banyak sekali implementasi IoT pada bidang keimigrasian sendiri. Sebagian dapat dilihat pada website imigrasi.co.id. Terdapat beberapa layanan keimigrasian berbasis IoT, di antaranya adalah yang pertama ada APOA atau aplikasi pelaporan orang asing. Selanjutnya adalah antrian visa online. Selanjutnya, permohonan izin tinggal online. Dan yang terakhir adalah antrean paspor online. Tentu saja hal ini dapat memudahkan pelayanan publik, terutama pada era pandemi seperti ini. Kemunculan IoT mampu menjembatani mesin yang memproduksi data dengan memanfaatkan sensor dalam perangkat ponsel dan perangkat pintar lainnya untuk mengumpulkan informasi secara real-time. Semua data yang terkumpul akan dianalisa dan dipakai untuk membuat keputusan serta mengembangkan layanan atau produk yang relevan. Tentu saja hal ini semakin memudahkan kehidupan manusia ke depannya seiring semakin majunya perkembangan IoT. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.